Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Mandi tadi pagi? Iya. Oke, silakan Rian tolong pimpin doa dulu sebelumnya. Perhatian anak-anak ya. Sehat semua ya? Bagaimana tadi pagi sudah sarapan? Tiket semua tadi? Bapak absen dulu. Siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir semua? Oke, jadi sebelum kita memulai belajar, kita bersama-sama dulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri semua. Kita bersama. Oke, bersama. Silakan duduk kembali. Oke, jadi masih ingat tidak yang lalu untuk mata pelajaran ini kita belajar tentang apa? Tentang apa itu kecerdasan artifisial. Apa gunanya AI yang lalu? Untuk memudah atau membantu pekerjaan manusia. Oke, jadi hari ini kita mau belajar tentang coding lagi, tentang berpikir komputasional. Sudah? Tahu nggak itu berpikir komputasional itu maksudnya apa? Tahu? Coba tanya. Siapa yang tahu langkah-langkah membuat teh hangat? Aku Tri, Wina, coba Wina duluan. Bagaimana caranya membuat teh hangat? Apa dulu yang dilakukan? Rebus air. Habis itu hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional, ya, di mana hari ini ada beberapa hal yang harus kita tahu. Tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Yang pertama itu kalian harus tahu berpikir komputasional itu apa, ya. Kemudian sebentar kita akan menggunakan aplikasi game yang menunjukkan cara berpikir komputasional, namanya game blocking, ya. Kemudian kalian harus bisa menyusun algoritma sederhana atau perintah sederhana di aplikasi tersebut. Setelah kita belajar nanti, ya, kalian itu harus bisa memahami atau mampu memahami apa itu berpikir komputasional, ya. Dan juga bagaimana cara memecahkan masalah-masalah sederhana dalam kehidupan kita. Itu ya. Kemudian sekarang sebelum kita masuk ke materi, Pak Omo kasih game tebak-tebakan. Kaitannya ada tebak-tebakan tentang pelajaran IPS dan juga matematika, bahasa Indonesia. Tahu abjad enggak? A, B, C, D, E, F sampai Z. Tahu. Tahu
lihat? Abjad itu ada 20. Nah, kemudian nanti mati-matian kita tebak misalkan seperti ini. 2 dikali 3 itu berapa? 2 dikali 3 6. Berarti huruf ke-6 dalam abjad itu apa? A, B, C, D, E, F. Nama negara yang dimulai dari huruf F apa? Prancis. Apa lagi? Oke, Bapak mulai. 3 dikali 3 berapa? Oke, hitung. Apa kata apa? Ayo. C. Jerman. Jepang. Apa lagi? Oke ya, sudah. Sekarang kita masuk ke materi. Nanti Bapak akan memberikan LKPD atau membuat kerja kalian ya. Nanti ya, ini Bapak bagikan LKPD-nya. Ya. Dikerja secara berkelompok walaupun satu-satu tetapi jawabannya sama dikerja secara berkelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. 1, 2, 3, 4, 5. Apa sih itu berpikir komputasional? Jadi disini katakan karena materi perhatian di atas, berpikir komputasional adalah proses berpikir yang digunakan untuk memecahkan masalah secara sistematis dengan cara yang dapat dilakukan oleh manusia ataupun komputer. Kemudian, apa sih tujuan berpikir komputasional? Coba perhatikan di papan materi Bapak. Tujuannya itu adalah membantu siswa memecahkan masalah secara logis. Logis itu apa? Ada yang tahu logis? Logis itu maksudnya masuk akal. Ya. Perhatikan problemnya masing-masing. Kita mau simulasi menggunakan aplikasi blog ini yang kita bermain game untuk menunjukkan cara berpikir komputasional. Ya, silahkan klik logo Chrome, Google yang warna kuning itu. Ya, diklik 2 kali. Sudah? Ya. Setelah itu lihat di bagian atas ada tanda tambah di bagian atas. Ada tanda tambah di bagian atas. Diklik. Sampai muncul Google Alfaira. Ada tanda tambah di bagian atas itu, Nak. Di bagian atas yang tanda tambah. Ya, diklik. Klik dulu yang Chrome, kemudian tanda tambah di atas. Itu di atas yang paling atas, Nak. Paling atas di atas itu paling atas. Paling atas tanda tambah. Ya. Udah, Pak. Ini ya, klik itu. Ya sudah. Udah, Pak. Setelah itu silahkan ketik Blockly. Tunggu dulu, nanti Bapak tuliskan di papan ya. Silakan klik Blockly Games. Ya. Blockly Games. Tulis titik. Sudah tulis. Ya, Blockly Games tulis. Tulis di sini. Tulis Blockly. Tulis namanya. Ya, Blockly. Ini ya, setelah dapat klik yang ini. Klik yang ini.
again. Sudah? Dan dulu. Perhatikan di layar. Kenapa? Oke, tampilannya sudah mengerti semua belum? Sama tampilannya. Siapa ini? Hah? Kalau main kan Pak Dir? Dan sudah? Oke, kita bermain teka-teki dulu. Ya, klik yang teka-teki. Ya. Tampilannya udah seperti ini belum? Yang teka-teki. Oh, ganti dulu di sini. Ganti bahasa Indonesia dulu. Perhatikan, ada di sini bagian atas bahasa. Pilih bahasa Indonesia. Ini ada game puzzle. Kita memasangkan atau menjodohkan. Coba lihat. Bapak kasih contoh satu. Ada, itu bisa digeser-geser ya. Nah, caranya ditulis 2 kali baru ditarik. Ini ada bebek, ada gambar bebek, pasangannya misalkan di sini. Ini apa ini? Ini kan seafood. Cari bebek di mana? Ditahan, diklik, kemudian ditahan, ditarik, dipasangkan. Sebentar Bapak kasih contoh satu. Sudah? Oke, periksa jawaban. Oke, benar semua ya. Oke, salam hadirin. Oke, Bapak kasih contoh. Ya. Contoh. Ya, ini ada di sini dilakukan. Kalian diperintahkan menjalankan robot ini ke titik akhir ya, ada ini. Ya, Bapak kasih contoh. Di sini ada beberapa pilihan. Ya, contoh ini Bapak kasih. Ini ada 2 kali, ada belok kiri, ada belok kanan. Ini 2 kali maju. Bergerak majunya berapa kali ini? 2 kali. Bapak contoh, jalankan program. Nah, benar ya. Itu. Oke. Bapak ulangi. Contoh ini. Bapak kasih 1 kali. Bergerak majunya hanya 1 kali. Benar atau salah? Salah ya. Kenapa? Karena hanya 1 kali sudah sampai misalkan Bapak kasih belok kiri. Ya, bergerak maju kemudian ini garisnya lurus atau ada belok kirinya? Lurus. Oke, jalankan program. Salah. Kenapa? Karena dia belok kiri. Contoh. Nih. Bapak kasih dilatih. Nah, salah. Ya. Oke ya. Oke. Caranya ini bisa dihapus di bawah. Ya. Sudah?
Ya. Benar enggak? Salah? Reset, kalau salah di reset, ulangi lagi. Ayo, ininya ditarik kembali. Dihapus itu, tarik kembali. Yang ini ditarik lagi kembali ke sana atau dihapus ya. Bisa enggak? Bergerak maju dulu. Udah? Bisa? Alfaira bisa enggak? Ditarik ke sebelah itu nak. Ya, diklik, ditahan, baru ditarik. Ditahan, di kiri, di kiri. Di kiri. Benar ya? Kalau sudah benar, kita bisa melihat bentuknya. Dia ini. Setelah belok kiri, dia bergerak maju lagi. Ya, setelah bergerak maju, dia belok kanan. Ya, setelah belok kanan, dia bergerak maju lagi. Ya, contoh. Ya, oke, kita periksa benar atau tidak. Nah, benar ya? Oke, itu programnya seperti ini. Bergerak maju, belok kiri, bergerak maju, belok kanan, bergerak maju. Papat ya. Nah, ini bagaimana caranya Pak? Kalau ini bergerak maju, habis Pak, hanya 2 kali, udah sampai ya. Caranya bagaimana? Klik reset, kita kembalikan dulu. Ya. Sedangkan kita hanya punya 1 blok. Caranya kita ambil yang hijau ini. Yang hijau ambilnya ke sini, pasang di sini. Yang hijau. Nah,
bergerak. Benar ya? Artinya itu refleks itu perlawanan. Nah, ini saya lihat bergerak maju. Coba ada yang bisa nggak? Bergerak maju, belok kiri. Setelah itu bergerak maju. Terus belok belok kanan. Bisa nggak ini? Yang lurus. Sampai kan? Oke. Itu aku berpikir bagaimana caranya. Ayo, siapa bisa pecahkan ini level 4? Ayo. Salah? Ya. Tidak sampai. Tidak sampai. Siapa yang bisa? Ini Bapak kasih contoh saja. Ada yang bisa? Nyerah? Bagaimana? Jawab perhatikan Bapak. Bergerak maju, kemudian belok kiri. Bergerak maju. Ya, bergerak maju, belok kiri, bergerak maju, terus belok kanan. Habis ya? Bloknya habis ya? Cek. Coba buat program seperti ini, baru dicek. Benar-benar. Coba buat program seperti itu. Benar? Benar kan? Oke. Sudah benar? Bisa? Ayo. Bisa benar yang tadi? Benar ya? Oke, coba Bapak periksa yang ini benar enggak? Ya. Dia berulang-ulang kayak sampai. Oke. Sampai ya? Ini.
Bapak mau tanya kelompoknya Wina. Wina di LKPD-nya tadi, ya, yang LKPD-nya tadi yang pertama. Apa yang berpikir kelompok nasional Wina? Apa yang menjawab? Coba kasih keras suaranya. Ya. Sistematis. Dan dengan cara yang baik. Jadinya berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk kita memecahkan masalah secara sistematis. Ya, butuh apa dua hal baru yang butuh pelajari hari ini. Tentang apa? Hal-hal apa yang butuh pelajari hari ini yang menyenangkan? Pak, kita bisa bermain games. Kenapa? Dengan cara menyusun program. Kemudian ingat, kira-kira apa gunanya kita belajar berpikir komputasional? Apa gunanya? Kalau Pak Ira bisa. Gunanya kita belajar berpikir komputasional apa? Agar kita dapat memecahkan masalah dalam kehidupan kita. Dapat memecahkan masalah, kemudian dapat mengatasinya. Seperti yang Bapak ingatkan yang lalu, teknologi itu dibuat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Tetapi ingat, jangan sampai teknologi itu membuat kita malas. Ingat, fungsinya teknologi itu untuk membantu kita, ya, untuk mempermudah pekerjaan kita. Jangan sampai disalahgunakan. Ya. Oke. Jadi ingat, kesimpulan materi kita hari ini, kalau perhatikan Bapak, apa kesimpulan materi kita hari ini? Gunanya kita berpikir komputasional untuk apa? Agar dapat memecahkan masalah-masalah kita dalam kehidupan kita. Betul ya? Oke. Nanti sebentar ya LKPD dikumpul sama ketua kelasnya. Kemudian tulis PR-nya. Tuliskan langkah-langkah membuat nasi goreng. Tuliskan langkah-langkah membuat nasi goreng. PR-nya dikerjakan dan dikumpul tepat waktu pada pertemuan berikutnya ya. Minggu depan kita akan belajar penggunaan AI ya dalam bisa ya, mudah-mudahan ya. Bisa ya? Ya. Silakan pimpin doa setelah belajar. Ya, silakan ya. Oke. Pelajaran kita hari ini selesai. Bapak akhiri dan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.